Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan siapa saja dari umatnya yang terus menghidupkan sunnahnya hingga yaumil kiamah. Jemaah salat zuhur rahimakumullah, ada ulama di abad ketiga yang bernama Hatim Al-Asam itu menyampaikan pesan yang sangat berhikmah, yaitu yang berbunyi arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'. Ada empat sesuatu yang bernilai yang tidak akan pernah diketahui nilainya kecuali dengan empat hal. Yang pertama adalah qadrus syababi la ya'rifuhu illa syuyukh. Jadi yang pertama adalah nilainya masa muda itu tidak akan pernah diketahui, tidak akan pernah disadari illa syuyukh, kecuali mereka-mereka yang sudah sepuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan anugerah Allah yang ketika kita masih muda itu baru kita sadari kekurangan kita di masa muda, itu baru kita sadari setelah kita berusia lanjut. Ya, kenapa kita dulu waktu masih muda kok tidak memaksimalkan waktu? Kenapa kita masih di masa muda dulu kok tidak rajin belajar ilmu agama misalnya? Kenapa ketika masih kuliah, masih SMA kok tidak sungguh-sungguh belajar? Jadi penyesalan seperti itu baru kita sadari setelah kita asyuyukh, setelah kita baru mulai uban tumbuh. Jadi ketika uban kita mulai tumbuh itu biasanya penyesalan itu baru kita sadari. Nah, itu yang pertama. Jadi wa qadrus syababi la ya'rifuhu illa asyuyukh. Jadi nilai masa muda di usia kita masa muda, nilai masa muda itu baru kita ketahui setelah kita tua. Kok tiba-tiba sudah 40 tahun ya? Kok tiba-tiba sudah rambut kok mulai memutih ya? Kok tiba-tiba kayaknya rambut ini sudah lebih banyak putihnya? Nah, itu baru kita sadari setelah kita asyuyukh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah wa qadrus sihhati la ya'rifu illa al-bala. Yang kedua, nilai keselamatan itu tidak pernah diketahui dan disadari kecuali orang-orang yang mendapatkan bala, ujian. Jadi orang yang tabrakan misalnya, tabrakan itu kan nggak mesti meninggal. Ada yang sehat, ada yang tabrakan kemudian sehat, ada yang tabrakan kemudian tidak selamat, ya ada. Nah, hal-hal seperti itu baru disadari ketika kita sudah kecelakaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa qadrus sihhati la ya'rifuhu illa al-marda. Jadi yang ketiga, nilai kesehatan itu tidak akan pernah disadari kecuali orang-orang yang sudah sakit. Nah, kita yang sehat-sehat di masjid ini masih santai saja. Kenapa? Karena tidak berbaring di ruangan, tidak sedang diinfus. Nah, tetapi insya Allah ya para perawat, para dokter kan, karena setiap hari melihat orang-orang yang sakit, setiap hari hati-hati kita ini dikuliahkan sebenarnya. Nah, kalau dengan melihat orang sakit itu kok hati kita kok belum tergerak untuk bersyukur atas nikmat sehat, nah itu berarti ada sedikit kabel keimanan kita itu mesti ada yang konslet. Setiap hari, apalagi yang bertugas di UGD, yang hampir setiap hari melihat darah. Nah, itu kalau dengan sehatnya tidak
menjadikan dia bersyukur kepada Allah, maka itu ada masalah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, wa qadrus sihhati la ya'rifuhu illal mardah. Nikmatnya sehat itu baru kita sadari setelah kita itu berbaring sakit. Nikmatnya gigi kita sempurna itu kan baru kita sadari setelah ada yang berlubang. Oh, ternyata kok enggak enak ya. Makan tanpa gigi ternyata kok enggak enak. Nah, kenapa kita enggak dari dulu kita bersyukur dengan Allah memberikan kita gigi yang sempurna? Ada seorang kawan yang tabrakan kemudian kakinya harus diamputasi. Nah, kemudian dia baru sadar, oh, kenapa saya enggak dari dulu rajin ke masjid ya? Sekarang kok baru sekarang saya baru tongkatan ke masjid. Saya dulu dengan kedua kaki yang sehat masih usia 30 tahun, kenapa enggak dari dulu rajin ke masjid? Nah, itulah penyesalan seperti itu baru kita sadari setelah kita al-mardah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Hatim Al-Asam adalah wa qadrul hayati la ya'rifuhu illal mauta. Nah, jadi nilainya kehidupan itu tidak akan pernah diketahui kecuali orang-orang yang sudah berbaring di alam kubur. Jadi orang yang sudah baring di alam kubur mau kembali gimana lagi? Di atasnya sudah tertimbun tanah. Nah, nanti kan ada pertanyaan, terjadi perdebatan yang luar biasa itu, yang disiksa itu jasadnya apa ruhnya. Nah, itu penjelasannya panjang. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh itu menjelaskan yang sangat panjang. Nah, kalau yang disiksa itu jasadnya, gimana dengan orang yang kena bom kemudian habis jasadnya, itu gimana? Nah, itu mudah-mudahan nanti ada waktu khusus kita membahas terkait itu. Jadi intinya yang terakhir ini adalah baru kita menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kehidupan itu setelah kita dicabut, nyawa kita dicabut. Nah, kenapa ya kita dari dulu kok enggak rajin beribadah ketika masih hidup? Kenapa ya ketika dulu Allah memberikan kita usia 60 tahun, kenapa kok kita sia-siakan? Nah, kenapa ketika Allah memberikan kita kesehatan, kehidupan yang panjang, bahkan ada yang sampai 100 tahun ya. Teman saya itu ada usianya 100 tahun, Masya Allah, tetapi nggak pernah lepas dari Quran. Nah, kalau kita diberi usia 100 tahun, kira-kira untuk apa usia itu? Nah, itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ketika kita mendengar ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, itu ternyata semuanya akan ditanya. Jadi umur kita ditanya, pangkat kita di ruangan itu kita jadi apa, itu semuanya ditanya. Nah, kemudian termasuk tetesan bensin kita yang ngalir di motor kita itu ditanya. Ini motornya PCX sudah bagus, sehat, ini lebih sering dipakai ke pengajian atau tidak? Nah, itu semuanya akan ditanya. Bahkan kata ulama, sampai debu yang berterbangan di depan rumah kita pun itu akan ditanya. Ini debu ini diinjak oleh orangnya, pernah diinjak kakinya itu melangkah kemana, ke tempat baik atau tempat buruk. Sampai hal seperti itu ternyata akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita buka tafsir ayat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, itu ternyata juga naim, kenikmatan berupa kenyangnya kita itu akan ditanya. Nah, tadi pagi kita itu sarapannya pecel apa soto ya. Nah, setelah sarapan itu kita kenyang, kok kita tidak nambah syukur kepada Allah? Nah, itu akan ditanya oleh Allah. Setelah kita kenyang itu bersyukur apa tidak, itu akan ditanya oleh Allah. Nah, pulang dari sini nanti kemudian kok habis makan siang setelah kenyang kok tidak mengucapkan hamdalah, itu berarti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pertanyaan di akhirat itu adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar, urusan kehidupan kita itu akan ditanya mulai dari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Makanya Islam itu kan mengatur sampai kita masuk kamar mandi ada doanya. Kenapa? Karena itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang terakhir, mari kita manfaatkan satu adalah nikmat masa muda, tetapi kok jarang ada yang muda di sini.
sudah sepuh semua. Ya kecuali yang merasa muda. Ya itu yang pertama, masa muda kita. Ya itu dimanfaatkan ya Pak Wi barangkali ya masih merasa muda, ini kita harus syukuri. Iya. Iya. Ya, lebih mudah lah daripada yang tua ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nikmat al-afiyah. Al-afiyah itu nikmat keselamatan. Ya, kita harus bersyukur karena banyak di luaran sana yang hari ini ada yang tabrakan tetapi kita masih diselamatkan oleh Allah, itu harus kita syukuri. Dan yang ketiga adalah nikmat as-siha. Banyak di ruangan-ruangan yang sedang sakit, nah tapi kita masih disehatkan oleh Allah, kita syukuri. Yang terakhir, hari ini banyak sekali yang meninggal, termasuk tadi yang saya berangkat ke sini ada yang meninggal. Nah itu kita masih dihidupkan oleh Allah. Oleh karenanya ketika Allah masih menghidupkan, intinya Allah masih membuka gerbang lebar kepada kita untuk kembali kepada Allah, agar bertaubat kepada Allah. Sehingga di siang hari kita bertaubat, tapi malam harinya Allah sudah menunggu taubat kita. Artinya kurang baik apalagi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.